Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk hari ini saya akan melakukan program diseminasi di Damba Angkatan 16 dengan topik pembelajaran hidrolisis berbasis intertekstualitas kimia. Perkenalkan, nama saya Suharyadi dari SMA IT Albina Bekasi. Jadi program di Damba Angkatan ke-16 ini memiliki tujuan umum, yaitu meningkatkan kemampuan PTK IPA dalam melaksanakan tugasnya melalui peningkatan kompetensi serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didik dan warga sekolah. Sedangkan tujuan khusus dari program di Damba Angkatan 16 ini adalah yang pertama, memperluas akses pendidikan dan pelatihan PTK IPA secara berkeadilan dan inklusif. Jadi program ini dapat diikuti oleh seluruh guru-guru IPA baik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat, baik yang di swasta ataupun di sekolah negeri. Yang kedua, tujuan khususnya adalah meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik PTK IPA. Jadi biasanya di program di Damba ini minimal ada dua target utama, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik dari guru. Jadi kompetensi profesionalnya untuk topik yang saya jalani untuk diseminasi ini adalah hidrolisis garam, yang biasanya disampaikan di materi kelas 11 IPA. Sedangkan kompetensi pedagogiknya adalah lebih ke arah intertekstualitasnya. Jadi di mana bahwa kimia itu mencakup tiga aspek yang harus dipelajari, yaitu makroskopisnya, mikroskopisnya, dan aspek simbolisnya. Yang ketiganya idealnya harus disampaikan ketika kita melakukan pembelajaran kimia. Nah, untuk program di Damba Angkatan ke-16 ini sebenarnya ada banyak topik yang dapat kita ikuti sebagai guru IPA ya untuk mengikuti program di Damba ini. Sekitar 60 topik yang dapat kita ikuti. Nah, untuk kimia SMA di angkatan ke-16 ini ada 5 judul topik yang dapat kita pilih atau kita ikuti, yaitu pembelajaran kimia berorientasi argumentasi. Yang kedua adalah pengembangan modul hidrokarbon berbasis chemo entrepreneurship. Yang ketiga adalah misi luar angkasa, pembelajaran stokiometri berbasis STEM. Yang keempat adalah pembelajaran kimia kontekstual pada materi laju reaksi berbasis proyek. Dan yang kelima adalah pembelajaran hidrolisis berbasis intertekstualitas kimia. Nah, di mana judul topik terakhir ini adalah yang sedang saya coba diseminasikan kepada rekan-rekan guru kimia di SMA IT Albina dan Bapak Ibu guru dari sekolah yang lain. Oke, kita masuk ke inti dari diseminasi, yaitu pembelajaran hidrolisis berbasis intertekstualitas kimia. Nah, di sini saya tampilkan 4 buah garam yang diuji sifatnya dengan menggunakan indikator bromtimol biru. Di sini kita bisa melihat perbedaan warna-warna yang dihasilkan dari uji tersebut, di mana pada larutan garam natrium nitrat itu memiliki warna hijau pekat ya, atau hijau lebih tua ketika ditetesi dengan menggunakan indikator asam basa bromtimol biru. Sedangkan untuk kalsium nitrat atau CaNO3 2 kali ketika ditetesi dengan bromtimol biru, maka berubah warnanya menjadi hijau muda. Sedangkan pada larutan garam seng nitrat, ketika diteteskan ke dalamnya metil merah, maka pH-nya 5,5 dengan warna kekuningan. Sedangkan pada aluminium nitrat dengan menggunakan metil orange itu memiliki warna jingga kemerahan dengan pH 3,5. Nah, ini dapat kita lihat secara makroskopis
berdasarkan warnanya dan skala pH-nya, di mana NaNO3 memiliki pH 7, CaNO3 memiliki pH sekitar 7 ya, di mana lebih tepatnya 6,9. Seng nitrat memiliki pH 5,5, berarti dari skala ini kita dapat mengatakan bahwa larutan ini bersifat asam walaupun dia garam. Dan pada garam aluminium nitrat itu memiliki pH 3,5. Jadi dari sini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak semua garam itu bersifat netral dan tidak semua garam itu akan menghasilkan warna yang sama ketika diuji dengan indikator yang sama. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari aspek simbolisnya dan aspek mikroskopisnya di dalam larutan tersebut. Ini misalnya kita ambil contoh ketika ada larutan garam dapur ya, atau NaCl. Apa aja sih sebenarnya reaksi-reaksi yang terdapat di dalam larutan tersebut dan bagaimana spesies-spesies yang ada di dalam larutannya. Jadi ketika kita meninjau air sebelum dicampurkan dengan garam dapur, maka di dalam air ini secara simbolis itu ada molekul air yang satu dengan yang lain berinteraksi dan bereaksi menghasilkan ion OH- dan ion H3O+. Nah, ini dapat dilihat secara simbol. Ini simbolnya bolak-balik atau dua arah. Artinya ini reaksinya reversible atau dapat balik. Nah, ini secara mikroskopis dilihat berdasarkan konsep dari asam basa Bronsted-Lowry, maka ada molekul air yang cenderung lebih asam dan ada molekul air yang cenderung lebih basa yang akan berinteraksi menghasilkan ion OH- dan ion H3O+, di mana ini adalah asamnya, asam Lewisnya. Mohon maaf, ini asam berdasarkan Bronsted-Lowry, dan di sini berarti basa konjugasinya yaitu OH-, sedangkan basanya dari air akan menghasilkan asam konjugasi H3O+. Nah, ini reaksi autoionisasi air. Sedangkan pada proses pelarutan air, mohon maaf, pada proses pelarutan garam dapur atau NaCl di dalam air, maka akan terjadi reaksi disosiasi, di mana padatan NaCl yang terlarut ke dalam air akan terionisasi sempurna menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Nah, ini bisa terlihat ya perbedaannya. Kalau pada reaksi autoionisasi air, itu panahnya bolak-balik dan setengah penuh ini panahnya. Yang sudah diakui dan sudah disepakati oleh Lembaga Internasional Kimia atau IUPAC. Sedangkan pada reaksi disosiasi NaCl di dalam air, maka panahnya itu searah. Artinya terionisasi sempurna. Jadi ketika ditanyakan spesies apa sajakah yang terdapat di dalam larutan garam dapur atau NaCl, maka jawabannya adalah, nah kita bisa melihat ya dari kedua reaksi tersebut, reaksi autoionisasi air dan reaksi disosiasi, maka berarti yang ada adalah molekul apa saja? Berarti di sini ada molekul air. Berarti ada spesies yang ada di dalam larutan garam. Jadi spesies yang ada dalam larutan NaCl atau garam dapur yaitu ada molekul air, ada ion OH-, ada ion H3O+. Nah, ini berarti sudah ya, ada molekul air, ada spesies OH-, ada spesies H3O+, dan ada spesies Na+, dan ada spesies Cl-. Jadi sudah tidak ada lagi NaCl, yang ada adalah Na+ dan Cl-. Jadi inilah spesies-spesies yang ada di dalam larutan garam dapur atau larutan NaCl. Nah, untuk
secara mikroskopis maka sebenarnya terjadi seperti apa sih molekul-molekul atau spesies-spesies yang ada di dalam larutan garam dapur tersebut. Nah, ini kita bisa perbesar ya. Di sini ternyata kalau kita bisa cek apakah terjadi hidrolisis atau tidak untuk reaksi garam dapur, maka di sini ketika natrium, ion natrium atau Na+, berinteraksi dengan H2O, maka tidak terjadi reaksi hidrolisis. Kenapa? Karena yang dilihat untuk kation yang berupa logam, itu yang dilihat adalah jari-jarinya. Di sini bisa terlihat jari-jari Na+ itu lebih besar dibandingkan H+, sehingga Na+ ini tidak dapat memecah atau menghidrolisis molekul air, sehingga tetap dalam bentuk Na+. Begitupun dengan Cl-, apakah dia akan mengalami hidrolisis dengan air? Ternyata tidak juga ya. Nah, ini bisa terlihat tidak terjadi reaksi hidrolisis. Kenapa? Karena kita sama-sama ketahui bahwa Cl- itu adalah asam dari asam lemah ya, asam lemah dari Bronsted Lowry. Kan HCl itu adalah asam kuat. Nah, ini adalah basa konjugasi dari asam kuat. Jadi sehingga tidak kuat untuk mengalami pemecahan air. Jadi air ini tidak akan terpecah dengan adanya Cl-. Jadi ini tidak akan terbentuk lagi. Nah, jadi masih dalam bentuk Cl-nya. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah reaksi hidrasi. Hidrasi apa? Na+ yang dikelilingi oleh air seperti ini. Begitupun dengan Cl- yang akan terhidrasi oleh air di dalam larutan garam dapur tersebut. Jadi karena jumlahnya sama, maka sifat dari larutan garam dapur ini adalah netral atau memiliki pH sama dengan 7. Nah, kira-kira seperti apakah kondisi mikroskopis dan simbolik untuk kalau ini kan makroskopisnya bisa terlihat ya dari warnanya. Nah, bagaimanakah reaksi-reaksi yang terjadi dan spesies apa sajakah yang terdapat di dalam lautan-lautan garam yang ada di dalam gambar ini? Kira-kira spesies apa sajakah yang terdapat di dalam 2 kali, seng nitrat atau ZnNO3 2 kali, dan AlNO3 3 kali. Nah, spesies apa sajakah yang ada di dalam larutan-larutan tersebut? Silakan bagi yang ingin mencoba menganalisis, bisa di komen di bawah di dalam kolom komentar. Nah, tujuan dari diseminasi program ini adalah diharapkan Ustadz Ustazah atau Bapak Ibu guru dapat mengikuti program Didamba P4TK IPA Kemendikbud untuk angkatan 17 dan seterusnya, karena yang sedang saya diseminasikan adalah angkatan ke-16, program Didamba angkatan 16. Jadi jika Bapak Ibu guru berminat untuk mengikuti program Didamba, silakan mendaftarkan diri ke dalam web Didamba. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.